Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Kemarin sudah belajar bersama Ustazah Lala dan Ustazah Syifa. Hari ini kita akan belajar bersama Ustadz. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Oke, sudah siap? Dengarkan baik-baik. Sebelumnya, kita baca doa dulu agar ilmu kita Allah tambahkan dan Allah berkahkan. Ya. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Amin. Allahumma amin. Nah, pembelajaran 3 kali ini Ustadz akan membahas tentang IPA dan IPS. IPA, ilmu pengetahuan alam, yang Ustadz akan bahas adalah indera pendengaran. Sedangkan IPS yang akan Ustadz bahas adalah tentang kerjasama. Oke, sebelum kita ke materi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Ada dalam Quran surat At-Tin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, khalaqal insan, aku telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dari sebagus-bagusnya rupa, sebagus-bagusnya bentuk. Maka tidak akan ada yang bisa menyamai apa yang Allah ciptakan. Sekalipun dengan teknologi yang modern, teknologi yang luar biasa canggih, tidak akan ada yang mampu menandingi atas ciptaan Allah. Contohnya, indera pendengaran. Indera pendengaran, oke, kita bahas. Nah, pendengaran manusia berarti melalui apa? Ada yang tahu? Melalui telinga, betul. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera manusia. Dan telinga itu memiliki fungsi: 1, sebagai alat pendengaran, 2, alat keseimbangan tubuh. Nah, alat pendengaran itu merupakan salah satu fungsi telinga. Manusia mendengar dengan telinganya. Ya, itu merupakan sebuah fungsi dari telinga. Dan yang kedua, itu merupakan alat keseimbangan tubuh. Bagian kiri telinga, bagian kanan telinga itu adalah alat penyeimbang tubuh manusia. Bisa saja ketika manusia tidak ada telinganya sebelah, bisa saja dia akan sensor motoriknya atau gerak motoriknya itu akan tidak seimbang seperti manusia biasa. Betapa hebatnya Allah menjadikan telinga sebagai alat keseimbangan tubuh bagi manusia. Namun, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Kok bisa sih Ustadz terbagi-bagi seperti itu? Oke, next slide. Nah, kalian lihat bagian-bagian telinga. Daun telinga menangkap getaran bunyi. Nah, daun telinga sudah ditunjukkan oleh gambarnya, oleh panah yang merah yang kecil itu. Daun telinga di sini berarti dia memiliki fungsi sebagai apa? Menangkap getaran bunyi. Nah, sedangkan
lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, daun telinga dan lubang telinga itu merupakan bagian telinga bagian luar. Ya. Ustaz ulangi lagi. Daun telinga dan lubang telinga merupakan bagian telinga luar. Ya. Fungsinya menangkap getaran bunyi untuk daun telinga. Lubang telinga memiliki fungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Oke, kita lihat. Di situ ada panah yang menunjukkan telinga tengah. Liang telinga berada di telinga tengah. Ya, kalian bisa lihat betapa hebatnya Allah menciptakan sesuatu yang memang sulit untuk diciptakan oleh manusia. Ya. Telinga, kemudian di bagian tengah sebelum ke telinga dalam ada sambungan yaitu gendang telinga. Gendang telinga itu fungsinya untuk apa? Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ya. Jadi ketika kalian mendengar suara A terdengar oleh kuping kalian, itu prosesnya sangat lama. Ya. Dari daun telinga dulu, masuk ke lubang telinga, masuk ke liang telinga, kemudian masuk ke telinga tengah, ditangkap oleh gendang telinga, terus kemudian gendang telinga meneruskan kepada tulang-tulang pendengaran. Untuk apa? Meneruskan getaran ke koklea. Ya, kita lihat telinga bagian dalam. Ya, kita lihat telinga bagian dalam. Nah, liang telinga itu sebelum ke telinga bagian dalam memiliki sebuah fungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Ya, itu liang telinga itu. Kemudian kita masuk ke bagian telinga dalam. Di situ ada yang pertama kita lihat ada saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ini yang dimaksud dari tadi. Ya, bahwa telinga itu memiliki fungsi sebagai penyeimbang tubuh. Di bagian mananya ternyata? Oh, ternyata yang menjadikan manusia bisa seimbang itu telinga di bagian saluran setengah lingkaran. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian kita lihat koklea. Koklea itu gimana sih Ustadz? Lihat, koklea meneria dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Ya, seperti itu fungsinya untuk menyampaikan getaran-getaran yang suara yang didengar. Kemudian yang terakhir ada saluran eustachius untuk menghubungkan ruang telinga ke faring. Itulah bagian dari telinga. Ya, bagian-bagian telinga kita ulangi lagi. 1, ada daun telinga. 2, lubang telinga. 3, gendang telinga. 4, liang telinga. 5, tulang-tulang pendengaran. Kemudian saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustachius. Oke. Proses mendengar. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi, diteruskan gelombang bunyi, ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian bunyi mengantarkan ke gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangannya bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Contohnya, ketika Ustadz bilang A, otak kamu langsung menangkap huruf A. Kalau misalkan Ustadz bilang A, terus kamu ternyata otaknya memproses jadi B, berarti ada kesalahpahaman dalam penerimaan bunyi yang didengar. Berarti agar kita tidak
tidak salah dalam menerima bunyi dan pendengaran kita tetap bagus, maka kita harus apa yuk? Kita harus menjaga telinga kita. Karena apa? Karena kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Yuk kita lihat. Itu tulisannya agak putih ya. Oke. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, kemudian ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Kemudian, kita harus tahu cara memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan sekali-kali bersihin telinga pakai obeng, ya. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih, ya. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga jika kotoran telinga banyak. Pergilah ke dokter THT. THT itu telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Kemudian, jika ada suara memekakan telinga, segera ditutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Jadi ketika ada suara yang memang sangat keras, itu kita tutup agar gendang telinga kita tidak rusak. Dan hati-hati bagi siapapun yang sering menggunakan earphone atau apapun sejenis headset Bluetooth yang ditempelkan ke telinga menggunakan volume yang sangat tinggi, lambat laun pendengarannya akan rusak, ya, gendang telinganya akan rusak. Gitu. Oke, next. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam keragaman. Ya, ada yang bisa ngasih tahu Ustaz nggak? Menurut kalian, kerjasama itu apa sih? Jangan lihat ke teks yang di sini ya. Menurut kalian, kerjasama itu apa? Ada yang bilang kerjasama itu kerja bareng Ustaz, kerja kelompok, kerja bareng-bareng, ya, kerja kelompok 5 orang, yang satu kerja, yang 4 nggak kerja. Itu kebiasaan, ya. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lihat, kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, disepakati bersama jika ada satu pekerjaan kelompok. Misalkan kelompoknya 4 orang. A, B, C, dan C, D. Mereka membuat satu kelompok. Mereka bekerja sama, bekerja bareng-bareng dalam sebuah kegiatan yang sudah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau misalkan kerja kelompok terus ngerjainnya sendiri-sendiri, itu bukan kerja sama, ya. Jadi yang kerja sama itu berarti suatu pekerjaan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Nah, manfaat kerjasama ada nggak Ustadz? Ada. 1. Manfaat kerjasama adalah meringankan pekerjaan. 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. 4. Memupuk rasa tolong menolong. Ya, siapa yang tahu pepatah kerjasama? Ada loh pepatahnya. Yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Kira-kira pepatah kerjasama. Nanti kita cari tahu bareng-bareng pepatah tentang kerjasama. Oke, next. Sekarang kita lanjutkan dulu.
Nah, kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, kalian kangen gak sih sekolah ya? Sudah lama, hampir 3, 4, sampai mau 5 bulan ya tidak ke sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya, kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Kerja bakti di sini bisa di dalam kelas, di luar kelas. Kalau sebelum COVID, setiap hari Jumat, pagi-pagi semua siswa harus membersihkan kelasnya, membersihkan lorongnya, membersihkan tempat-tempat yang ada sampahnya dikumpulkan, kemudian disimpan di tempat sampah, nanti diangkut oleh mobil. Itu merupakan sebuah kerjasama. Ya. Kerjasama itu seperti apa sih Ustadz? Ada orang yang nyapu dengan 1 lidi. Ada orang yang menyapu dengan banyak lidi. Kira-kira cepat mana selesai? That's right, pasti cepat yang banyak lidinya dibanding dengan 1 lidi. Ya, artinya kebersamaan dalam kerjasama itu diperlukan. Ya, jangan sampai tidak adanya kerjasama seperti itu. Ya, nah jika ada pertanyaan, tulis pertanyaannya, Ustadz aku belum ngerti. Silakan tulis di komen, jangan lupa absen, like and subscribe. Oke, selamat belajar. Kalau tidak mengerti, kalian boleh ulangi lagi videonya atau tanyakan ke Ustazah Syifa, Ustazah Lala, maupun ke Ustaz Iqbal. Silakan kalian baca kembali slide-nya sebelum kalian nanti mengisi tugas tematiknya. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.